warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi web dan media sosial. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya David Ari Putra. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulidi. Perkenalkan, nama saya Raji Riyadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi Eka Putra dari kelas 05 SAKP 010. Saya akan membacakan mengenai media sosial. Broadcast versus conversation models. Dahulu organisasi berkomunikasi dengan audiens, mereka cukup menggunakan broadcast atau model siaran di masa pesan mengalir dari pengirim ke penerima. Sekarang, organisasi harus belajar menggunakan model conversation atau percakapan, di mana komunikasi mengalir bolak-balik antara pengirim dan penerima. Yang selanjutnya, apakah Web 2.0? Web 2.0 pertama kali dipopulerkan oleh O'Reilly Media pada tahun 2003. Web 2.0 adalah generasi kedua layanan berbasis web yang menekankan pada kolaborasi online dan sharing antara pengguna. Teknologi baru ini secara dramatis meningkatkan kemampuan orang untuk berinteraksi dengan bisnis dan juga berinteraksi antar pengguna satu sama lain, untuk berbagi dan menemukan informasi dan membentuk hubungan. Perspektif ini menjalankan mengapa Web 2.0 sering disebut web sosial. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi Web 2.0. Yang pertama ada blog, adalah kependekan dari web blog dan merupakan situs web tempat pengguna secara teratur memposting informasi untuk dibaca dan dikomentari oleh orang lain. Yang kedua ada wiki, adalah situs web yang memungkinkan banyak orang untuk menambah atau memperbarui informasi yang ditemukan di situs. Sikap Web 2.0. Ketersediaan aplikasi Web 2.0 tidak hanya mengubah cara orang berperilaku, tetapi juga cara mereka berpikir. Cara berpikir baru ini ditangkap dalam daftar 95 pertanyaan provokatif yang disebut Manifesto Cluetrain atau cluetrain.com. Persiapan mendasar dari Manifesto pasar adalah percakapan perusahaan yang sukses akan belajar untuk melibatkan pelanggan dalam percakapan sebagai alternatif dari metode komunikasi. Selanjutnya yaitu komunitas maya dan layanan jejaring sosial. Komunitas maya sebenarnya setara dengan komunitas fisik, seperti lingkungan sekitar, klub, dan asosiasi, kecuali bahwa mereka tidak terikat oleh batasan politik atau geografis. Komunitas ini menawarkan beberapa cara bagi anggota untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berdagang. Contoh komunitas maya yaitu Blogsphere, YouTube, Opinions, Flickr, Photobucket, Websort, Wikipedia, Twitter, LinkedIn. Di sini ada beberapa fungsi komunitas online yaitu menjual barang dan jasa, mempromosikan suatu produk, mencari pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan, mengidentifikasi persepsi pelanggan dengan mendengarkan dan percakapan, meminta ide untuk produk dan layanan dari pelanggan, mendorong pelanggan untuk berbagi persepsi positif mereka dengan orang lain, mengumpulkan informasi tentang pesaing dan persepsi pasar tentang pesaing, mengidentifikasi dan berinteraksi dengan calon pemasok, mitra, dan kolaborator. Layanan jejaring sosial. Layanan jejaring sosial mewakili jenis komunitas maya khusus dan sekarang menjadi bentuk komunitas online yang dominan. Dengan jejaring sosial, pengguna individu mempertahankan identitas melalui profil mereka dapat selektif tentang anggota komunitas yang lebih besar yang mereka pilih untuk berinteraksi. Pada beberapa platform jejaring sosial, organisasi membuat identitas dengan bentuk forum, diskusi, halaman, dan grup lainnya. Metrik media sosial.
Mengapa mengukur media sosial? Mengumpulkan data, dashboard, platform sebagai panduan, pengambilan keputusan, manajer melalui pendapat informasi dengan menggunakan dashboard, kinerja untuk meringkas keefektifan aktivitas dan kemajuan menuju target, dan representasi grafis itu menunjukkan beberapa baik kinerja perusahaan pada metrik utama. Berbagai jenis tujuan media sosial. Ada banyak jenis metrik karena media sosial dapat digunakan untuk melakukan banyak hal. Oleh karena itu, pertanyaan tentang jenis informasi apa yang dilacak perusahaan tergantung pada apa yang ingin dicapai dengan upaya media sosialnya. Misalnya, jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan lalu lintas ke halaman webnya, maka ia akan mudah melacak jumlah orang yang mengunjungi situs webnya sebagai hasil dari tweet, pembaruan status dalam halaman Facebook perusahaan, video, YouTube, atau aktivitas media sosial lainnya. Metrik sosial media ada beberapa, yaitu activities metrics, page view, unique number of visitor, post, comment and trackback, time spent on site, contributor, frequency of site, post, comment, survey metric, activation, quantity and speech of issue, resolution, content relevance, ROI measure, sales and marketing, cost per number of prospect, number of leads per period, cost of lead, conversion of lead to customers, customer lifetime value atau disingkat CLV, product development, number of new product idea of development, initiation cycle time HR, hiring and training cost, employee attraction time to hire. Selanjutnya, ada pengelompokan metrik media sosial. Ada 4 pendekatan dasar untuk metrik media sosial. Yang pertama, metrik berbasis perangkat. Metrik berbasis perangkat dirancang untuk mengidentifikasi informasi tentang aplikasi tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin ingin menentukan apakah mereka harus beriklan di blog atau mensponsori distribusi aplikasi widget. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin akan melacak jumlah pengguna blog atau jumlah pengguna widget. Yang kedua, metrik taktis. Cara lain bagi organisasi untuk memilih metrik yang sesuai didasarkan pada tujuan taktis. Misalnya, perusahaan dapat mengungkapkan tujuan taktisnya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengunjung ke situs web sebesar 10%. Yang kedua, meningkatkan permintaan informasi produk melalui situs web sebesar 15%. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah orang yang mengunduh brosur informasional sebesar 25%. Yang ketiga, ada metrik strategis. Ada 5 strategis dalam media sosial. Yang pertama, listening. Kedua, talking. Ketiga, energizing. Keempat, supporting. Dan kelima, embracing. Yang terakhir, metrik ROI. Konsep ROI memiliki daya tarik yang melekat karena memenuhi kebutuhan bisnis untuk terlibat dalam aktivitas yang akan berkontribusi pada tujuan pendapatan. Beberapa berpendapat bahwa kontribusi kualitatif dari media sosial, misalnya hubungan, percakapan, kepercayaan, dan lain-lain, tidak dapat diungkapkan secara bermakna dalam istilah moneter atau kuantitatif. Selanjutnya ada studi kasus. Latar belakang perusahaan retail XYZ adalah perusahaan retail yang menjual pakaian dan aksesoris. Mereka ingin meningkatkan visibilitas online mereka dan terlibat lebih aktif dengan pelanggan mereka melalui media sosial dan situs web mereka. Tindakan yang dapat diambil yang pertama adalah penambahan fitur e-commerce. Perusahaan retail XYZ juga memperkenalkan fitur e-commerce yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja secara online. Mereka menawarkan beragam metode pembayaran yang aman dan memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, integrasi dengan media sosial. Perusahaan retail XYZ membuat akun di beberapa platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Pinterest. Mereka secara aktif memposting konten terkait produk dan gaya hidup untuk membangun basis pengikut yang loyal. Mereka juga merespon komentar pelanggan dan pertanyaan dengan cepat. Selanjutnya, konten berkualitas tinggi.
Perusahaan ini berinvestasi dalam produksi konten berkualitas tinggi. Mereka bekerja sama dengan influencer di industri fashion untuk mempromosikan produk mereka dan menghasilkan video tutorial gaya. Ini menarik perhatian pelanggan, potensial, dan meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya, program penghargaan pelanggan. Perusahaan ini meluncurkan program penghargaan pelanggan di situs web mereka. Ini memberikan insentif kepada pelanggan untuk berbelanja secara teratur dan membagikan pengalaman mereka di media sosial. Mereka memberikan diskon, hadiah, dan penghargaan eksklusif kepada pelanggan setia. Hasil yang didapat dari cara tersebut adalah, dengan tindakan-tindakan di atas, perusahaan retail XYZ mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis online mereka. Beberapa hasil yang dapat dicapai termasuk peningkatan lalu lintas ke situs web mereka dan peningkatan konversi dari pengunjung menjadi pelanggan. Pertumbuhan basis pengikut dan keterlibatan yang kuat di media sosial, peningkatan penjualan online yang signifikan, pengumpulan data yang berharga tentang perilaku pelanggan, preferensi, dan umpan balik melalui interaksi online, dan peningkatan kesetiaan pelanggan melalui program penghargaan. Selanjutnya, studi kasus ini menggambarkan bagaimana perusahaan retail menggunakan web dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas, interaksi dengan pelanggan, dan pertumbuhan bisnis mereka secara keseluruhan. Tindakan-tindakan ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain yang ingin memanfaatkan web dan media sosial dalam strategi pemasaran mereka. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, web dan media sosial telah menjadi bagian integral dalam komunikasi dan berbagi informasi di Indonesia. Meskipun media sosial mempunyai manfaat, media sosial juga mempunyai tantangan tersendiri, khususnya dalam penggunaan bahasa. Desain dan implementasi platform media sosial khusus dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi dalam lingkungan akademik. Teknik data mining dapat diterapkan untuk menganalisis pengguna media sosial dan perilakunya. Secara keseluruhan, pengguna media sosial memerlukan pertimbangan yang cermat mengenai dampak terhadap penggunaan bahasa, pendidikan, dan komunikasi. Terima kasih.